Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Namun dalam suluk atau perjalanan menuju mahabbah, yaitu cinta sejati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengenalan itu terbagi menjadi dua bagian. Ada cinta yang intuitif atau sebuah dzauq, cinta rasa spiritual yang hadir tanpa perlu disaring logika. Hati telah bergetar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum akal selesai menalar. Namun, ada pula cinta yang terstruktur, cinta yang lahir dari ma'rifat atau pengenalan mendalam melalui pembiasaan dan perenungan. Inilah sunnatullah yang beragam, sebagaimana kata kearifan, cinta tumbuh karena keterbiasaan. Bab 1. Membiasakan diri mencintai lewat zikir dan sholawat. Saudaraku yang dirahmati Allah, para arifin atau orang yang telah mencapai makom ma'rifat mengajarkan, lisan tak akan henti menyebut apa yang dicintai. Perhatikanlah orang yang sedang dilanda asmara, seluruh pikiran dan tenaganya tercurah kepada sang pujaan hati. Maka, untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Barokah sholawat adalah pancaran nur yang menumbuhkan mahabbah di dalam sanubari. Sebagaimana barokah zikir adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sholawat adalah sarana kita menuju Habibullah atau kekasih Allah. Siapa yang enggan bersolawat patut diragukan kadar kecintaannya. Kita wajib menyelami kedalaman hakikat Nabi kita. Beliau adalah makhluk termulia, sebuah pilihan langsung dari Zat yang Maha Suci. Dari seluruh manusia, Allah memilih para nabi. Dari para nabi, Allah memilih ulul azmi. Dan dari ulul azmi itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Mukhtar, yaitu sang pilihan yang tak terlampaui. Tokoh dunia hanya agung dalam satu aspek, ekonomi, politik, sains. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah arsitek peradaban yang sempurna dari segala dimensi. Dalam konsep ekonomi, Nabi Muhammad adalah sosok yang adil. Dalam konsep kepemimpinan, Nabi Muhammad adalah sosok yang tak tercela. Dalam perspektif keadilan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tiada banding. Seluruh pemikiran manusia bersifat nisbi atau relatif dan akan selalu dikoreksi oleh generasi berikutnya. Namun, seluruh sunnah yang meliputi ucapan, tindakan, dan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bertahan 1,5 milenium tanpa perlu dikoreksi. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah atau teladan terbaik yang seluruh perilakunya, dari terbit fajar hingga terbenamnya malam, siap diekspos dan diteladani. Sampai akhlak beliau adalah manifestasi sempurna dari Al-Quran. Kita ambil contoh makom sabar. Nabi mengajarkan, as-sabru inda sohmatil ula. Sabar sejati adalah rasa ridho yang hadir saat awal hantaman musibah menyentuh kolbu tanpa jeda untuk berpikir. Ini adalah makom yang sangat tinggi. Kebanyakan dari kita masih mudah tergelincir oleh hal-hal sepele, jauh dari tingkat kesabaran para nabi. Begitu pula makom zuhud. Meskipun beliau Rasulullah berhak atas harta rampasan perang, namun beliau tidak pernah menahan emas bermalam di rumahnya. Beliau segera mendistribusikan kekayaan itu. Zuhud beliau adalah sebuah integritas, bukan sekedar kekurangan harta. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering merasa mampu meniru beliau. Namun nyatanya, meniru Abu Bakar saja kita tidak sanggup. Meniru kiai yang tulus pun kita merasa berat. Keterbatasan kita seharusnya memicu rasa malu dan kerendahan hati.
bukan malah mengumbar status kebanggaan tanpa amal rohani yang memadai. Bab yang kedua, cahaya Nur Muhammad dan karunia syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari nur. Inilah hakikat Nur Muhammad, suatu titik tunggal asal mula penciptaan alam semesta yang menjadi ruh Rasulullah. Jasad beliau pun memancarkan nur dan memiliki keharuman yang luar biasa. Ciri tanah surga yaitu wangi dan bercahaya telah bersemayam pada tubuh beliau. Seluruh nabi telah menggunakan satu doa mustajab mereka untuk urusan duniawi. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang menahannya. Beliau bersabda, "Aku akan gunakan doaku nanti di akhirat untuk umatku yang terjerumus ke dalam neraka agar Allah mengeluarkan mereka." Inilah jaminan bagi kita. Ingat kisah di Thaif, ketika beliau dihina dan dilempari batu, malaikat penguasa gunung siap membinasakan penduduk Thaif. Namun dalam keadaan terluka parah, beliau menolak. Beliau hanya berkata, "Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang kelak mengucapkan La ilaha illallah." Sungguh kasih sayang beliau melingkupi semesta. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatkah kita Nabi Musa memohon kepada Allah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu meminta. Nabi Musa memohon agar dadanya dilapangkan, namun Rasulullah diberi tanpa meminta. Alam nasroh laka sodrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nabi Musa memohon untuk melihat zat Allah dan ia pingsan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput dan diangkat dalam peristiwa Mi'raj. Beliau tidak meminta bertemu, melainkan Allah yang berkehendak untuk bertemu dengan kekasihnya. Beliau disiapkan, kalbu beliau dibersihkan, dihiasi hikmah dan iman, bukan sekedar agar kuat, namun sebagai pemuliaan tertinggi. Namun sebagai pemuliaan tertinggi bagi seorang hamba yang telah mencapai makom terdekat dengan Ilahi. Bukanlah beliau yang merangkak naik, melainkan Allah yang membuka tabir dan menjemput kekasihnya. Seluruh persiapan yang meliputi pembersihan kolbu dan pengisian hikmah adalah laksana perhiasan yang disematkan pada mempelai sebelum dipertemukan dengan sang raja di raja. Mi'raj bukan hanya perjalanan fisik, melainkan puncak usul atau pencapaian tertinggi bagi seorang hamba. Di sana tiada lagi hijab atau penghalang. Beliau berdialog secara langsung, membawa pulang anugerah sholat sebagai mi'raj harian bagi seluruh umatnya. Bab 3. Kemuliaan umat Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita tanyakan pada diri kita, apa yang telah kita bayarkan untuk menjadi umat Muhammad? Jawabannya adalah tidak ada. Kita diangkat menjadi anggota kehormatan atau member sebuah peradaban spiritual tertinggi secara cuma-cuma, hanya dengan membaca kalimat syahadat dan keimanan. Umat lain harus beribadah dengan hitungan pahala 1, sedangkan umat Muhammad diganjar minimal 10 kali lipat. Umat terdahulu hanya memiliki tempat ibadah yang terbatas dan khusus. Namun berkat karunia yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Ju'ilat li al-ardu masjidan." Bumi ini seluruhnya telah dijadikan masjid bagiku. Kita dapat bertawajuh dan bersujud dimanapun selama tempat itu suci secara lahiriah. Maka setelah menyadari keagungan ini, makom dan nur beliau, syafaat dan rahmat beliau, semestinya tiada lagi celah bagi keengganan atau kelalaian dalam diri kita. Jika kita masih buta terhadap ketinggian makom ini, itu adalah bentuk kedangkalan makrifat kita sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing perjalanan kita, membersihkan qalbu kita melalui takhalli, yaitu pengosongan diri dari sifat yang tercela, dan menghiasinya dengan tahalli,
yaitu pengisian diri dengan sifat yang mulia. Semoga mahabbah kita kepada beliau menjadi bekal hakiki untuk mendapatkan syafaat di hari pertanggungjawaban. Dan semoga kita semua layak bertemu dengan sang kekasih di makom yang termulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.